Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Ratna selaku dosen material konstruksi mesin 2. Pada kesempatan ini saya atas nama Heru Tulanus Geger dengan NIM 2100210023 bersama teman saya Alexandro Ginaldo Masan dengan NIM 2100210011 akan mempresentasikan sebuah materi singkat tentang pipa yang mengalirkan minyak mentah dari tangki penimbun ke kilang minyak. Baik, langsung saja. Pipa yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah dari tangki penimbun ke kilang minyak biasanya disebut pipa transfer minyak mentah atau pipa transmisi minyak. Fungsi utama pipa ini adalah mengangkut minyak mentah secara aman, efisien, dan kontinu dari fasilitas penyimpan menuju unit pengolahan di kilang. Studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah kebocoran pipa minyak Balikpapan, Indonesia 2018. Pipa di bawah laut milik PT Pertamina digunakan untuk mengalirkan minyak mentah dari tangki penyimpanan di terminal Lawe-Lawe ke kilang minyak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada Maret 2018, pipa ini mengalami kerusakan parah akibat tertarik oleh jangkar kapal MV Ever Ginger. Kedua, kebocoran pipa Keystone XL. Sistem pipa Keystone XL yang digunakan untuk mengangkut minyak mentah dari Kanada ke kilang di US Amerika mengalami kebocoran sebanyak 5.000 barrel minyak mentah. Penyebabnya adalah korosi dan tekanan internal. Kebocoran pipa minyak mentah di Alaska. Pipa yang digunakan untuk mengangkut minyak mentah dari fasilitas penyimpanan menuju pelabuhan pengiriman mengalami kebocoran akibat tekanan yang berlebihan. Kebocoran ini menjadi salah satu penyebab tumpahan minyak Exxon Valdez yang mengakibatkan pencemaran ekosistem laut. Yang terjadi pada komponen kebocoran pipa ke kilang minyak. Ketika terjadi kebocoran pada pipa yang mengalirkan minyak mentah dari tangki penimbun ke kilang minyak, berbagai komponen pipa dan sistem mendukungnya terpengaruh. Berikut adalah rincian apa yang terjadi pada komponen-komponen utama saat kebocoran terjadi. Yang pertama yaitu pipa utama, yang kedua katup, yang ketiga feeding system, yang keempat pompa, yang kelima sistem monitoring atau SCADA, perlindungan pipa atau lapisan dan katodik, dan sistem penahan darurat. Cara mengatasinya: perbaikan dan relokasi pipa. Pipa yang rusak diganti dan jalur pipa diubah untuk menghindari jalur pelayaran aktif. 2. Penguatan infrastruktur pipa. Pipa baru dilengkapi perlindungan beton. 2. Jalur pipa ditandai dengan lebih jelas dan peta navigasi kapal. 3. Pengawasan dan teknologi. Peningkatan pemantauan dengan sistem deteksi kebocoran berbasis tekanan. Penerapan pengawasan melalui sistem radar untuk mencegah kapal masuk ke zona berbahaya. 4. Pembersihan lingkungan. Operasi pembersihan minyak dilakukan dengan melibatkan tim lokal dan internasional. Restorasi lingkungan dilakukan di area yang terdampak parah. 5. Kompensasi. Pertamina memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak termasuk bantuan ekonomi dan pemulihan ekosistem. Ilustrasi pencegahan kebocoran pipa. Yang pertama itu penggunaan lapisan anti korosi. Yang kedua itu proteksi katodik dengan anoda dipasang di sepanjang pipa. Yang keempat, pemantauan tekanan dan aliran menggunakan sensor modern.
Yang kelima, penempatan katup darurat di titik strategis. Baik, mungkin itu saja materi singkat yang telah kami bagikan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Sekian dan terima kasih.